Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Benua Afrika merupakan keajaiban topografi alam yang luar biasa dengan beragam lanskap yang menakjubkan. Mencakup puncak-puncak yang menjulang tinggi, lembah patahan yang panjang dan dalam, gurun yang sangat luas, dan berbagai macam formasi batu gunung, mulai dari gunung berapi aktif hingga pegunungan kuno. Keajaiban alam yang kompleks dari lingkungan alam benua Afrika ini menjadi tempat penemuan-penemuan arkeologi dan geologis yang luar biasa menakjubkan dan tak dapat dipercaya. Bahkan banyak di antaranya masih membuat penasaran para ilmuwan hingga saat ini. Seperti pada beberapa penemuan mengerikan di Afrika yang akan kita bahas kali ini, mulai dari terbelahnya benua Afrika, penemuan spesies manusia baru, batu biru dari langit alien, lingkaran peri, hingga air terjun di bawah laut guys. Kalau kalian penasaran dengan video kali ini, simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Homo naledi, spesies baru manusia purba. Penemuan fosil Homo naledi merupakan salah satu yang terbesar dan terpenting dalam bidang paleoantropologi karena menambah spesies baru ke dalam genus Homo dan memberikan wawasan baru bahwa terdapat banyak keragaman manusia purba pada masa itu. Homo sapiens sendiri muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu di Afrika dan telah berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, menggantikan manusia purba lainnya dalam proses evolusi mereka. Sedangkan Homo naledi diyakini hidup sekitar 335.000 tahun hingga 236.000 tahun yang lalu, yang berarti bahwa berdasarkan perkiraan, Homo naledi lebih tua daripada Homo sapiens. Akan tetapi, meskipun Homo naledi hidup pada masa yang berdekatan dengan Homo sapiens, Homo naledi bukanlah anggota langsung dari garis keturunan manusia modern saat ini. Fosil Homo naledi ditemukan di Gua Rising Star, Afrika Selatan pada tahun 2013 oleh para ilmuwan dari Universitas Witwatersrand. Fosil-fosil ini ditemukan di dalam gua yang hanya bisa dijangkau setelah melalui pendakian curam dan celah batu yang sempit. Awalnya, para penyelam amatir menemukan lubang gua sempit di sistem Gua Rising Star di dekat Johannesburg, Afrika Selatan. Kemudian mereka memutuskan eksplorasi lebih lanjut untuk mencari ruang gua yang lebih dalam. Dalam gua di Naledi Camber, tim ekspedisi menemukan fosil-fosil Homo naledi yang mencakup berbagai bagian tubuh seperti tulang tangan, kaki, lengan, dan tengkorak. Lebih dari 1.500 fosil ditemukan yang setidaknya merupakan bagian dari 15 individu yang berbeda. Penemuan fosil di dalam gua yang sulit dijangkau ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam penempatan individu-individu tersebut dan menandakan adanya praktik ritual penguburan manusia yang rumit pada masa Homo naledi. Praktek ini dianggap sebagai bentuk kecerdasan yang tinggi pada spesies tersebut dan sekaligus mematahkan pemahaman yang selama ini berkembang bahwa prosesi pemakaman hanya dilakukan oleh Homo sapiens. Selain itu, Homo naledi juga punya kemampuan menggunakan alat. Jari-jarinya yang melengkung menunjukkan kemampuan memanjat yang mengejutkan para peneliti. Penemuan Homo naledi memberikan wawasan baru tentang evolusi manusia dan mengajarkan kita bahwa kompleksitas kehidupan purba jauh lebih beragam daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Mata Sahara dan kota Atlantis yang hilang. Mata Sahara adalah sebuah formasi geologi yang sangat fenomenal. Bentuknya melingkar dan menyerupai tanah yang dijelaskan oleh filsuf Yunani Plato sebagai kota Atlantis yang hilang. Fenomena tersebut terletak di negara Afrika Mauritania. Formasi ini juga dikenal sebagai struktur Richat atau mata Sahara. Bentuknya yang mencolok berdiameter sekitar 50 km dan terlihat seperti mata yang besar dan terbuka di tengah gurun Sahara. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa struktur Richat adalah lokasi sebenarnya dari kota mitos Atlantis yang dibicarakan oleh Plato pada abad keempat sebelum Masehi. Meskipun tidak ada bukti pasti, bentuknya yang unik dan kemiripannya dengan deskripsi Plato telah memicu spekulasi tentang hubungannya dengan Atlantis. Atlantis sendiri adalah sebuah kota legendaris yang muncul dalam karya Plato, Timaeus, dan Critias. Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban maju yang tenggelam ke dalam lautan karena kemarahan dewa. Beberapa orang percaya bahwa struktur Richat adalah sisa-sisa kota Atlantis yang hilang karena bentuknya yang melingkar. Namun para ilmuwan berpendapat bahwa struktur ini kemungkinan terbentuk melalui proses geologi yang disebut folding.
sehingga menciptakan apa yang disebut anticline simetris. Menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah. Dead Valley, rawa mati bernuansa magis. Dead Valley atau rawa mati adalah fenomena alam yang mungkin tiada duanya dimanapun. Kawasan ini memiliki nuansa surrealis, magis, dan membuat yang melihatnya seolah berada di alam mimpi. Fenomena alam ini terletak di Taman Nasional Nabib Naukluft, Namibia guys. Dead Valley awalnya terbentuk dari aliran sungai Souchap yang meluap di daerah tersebut sehingga membentuk clay pan. Clay pan adalah lapisan di bawah permukaan tanah yang mengandung tanah liat. Rawa Dead Valley dialiri air sungai Souchap setiap 5-10 tahun sekali, sehingga banyak pohon jenis akasia dan duri unta tumbuh di kawasan clay pan tersebut selama ratusan tahun. Namun, air yang bermuara ke rawa tersebut cepat terserap ke dalam tanah dan menguap karena perubahan iklim yang terjadi dengan cepat. Akibatnya, tempat ini menjadi kering dan pohon-pohonnya mati. Pepohonan yang mati di Dead Valley ini hanya menyisakan batangnya saja tanpa dedaunan. Batang pohon ini berwarna hitam seolah-olah terbakar oleh matahari. Pohon-pohon ini diperkirakan berumur sekitar 900 tahun, namun belum membusuk karena iklim kering yang terus-terusan melanda Dead Valley guys. Wilayah ini sangat gersang, sama sekali tidak dihuni oleh makhluk hidup dan dikelilingi oleh bukit-bukit pasir tinggi yang mencapai 1000 meter, sehingga memberikan suasana surrealis seolah-olah kita berada di alam yang berbeda dan magis. Lingkaran peri di gurun Namibia. Di gurun Namib Barat Daya, negara Namibia, terdapat fenomena alam yang sangat misterius dan tidak masuk akal. Di tengah kondisi sulit air dan jarang hujan, rumput bersatu membentuk lingkaran. Ilmuwan bingung atas penyebab pola-pola ini guys. Fenomena ini terdiri dari banyak lingkaran berdiameter 2 hingga 10 meter dengan warna lebih merah daripada sekitarnya. Tidak ada rumput yang hidup di tengah lingkaran ini. Lingkaran-lingkaran yang ada di gurun Namib ini disebut dengan lingkaran peri atau fiery circles, karena fenomena ini memiliki kesan magis dan misterius. Dalam legenda setempat, lingkaran peri tersebut dipercaya sebagai jejak kaki para dewa. Sering dikatakan bahwa itu adalah karya Dewa Himba Makuru atau naga bawah tanah yang napas beracunnya membunuh apapun yang tumbuh di dalam lingkaran itu. Sedangkan tak sedikit juga yang percaya jika itu adalah bekas pendaratan UFO. Menurut beberapa penelitian, lingkaran peri mungkin muncul karena rayap-rayap bawah tanah yang merancang landscape di atas kepala mereka. Rayap ini dapat mempengaruhi distribusi tanaman dan menghasilkan pola lingkaran. Teori lain yang masuk akal adalah fenomena lingkaran peri di gurun adalah hasil persaingan tanaman untuk memperebutkan air langka yang jatuh di Namib setiap tahun. Tanaman saling bekerja sama menciptakan lingkaran untuk menjaga genangan air di permukaan tanah. Penemuan benua dan lautan baru. Beberapa hari terakhir dunia dihebohkan dengan diungkapkannya retakan raksasa di Afrika Timur. Retakan ini dikenal sebagai East African Rift atau EARS dan membentang sepanjang 2175 mil atau sekitar 3.500 km. Retakan ini dimulai dari Laut Merah hingga Mozambik. Lempeng tektonik Somalia menarik ke arah timur dari bagian benua yang lebih besar dan lebih tua, yaitu lempeng tektonik Nubia. Lempeng-lempeng ini berpotongan di wilayah Afar di Ethiopia dan menciptakan sistem retakan raksasa berbentuk huruf Y. Meskipun pergerakannya sangat lambat, retakan ini telah terbentuk selama 35 juta tahun dan terus berkembang guys. Retakan raksasa ini terdiri dari dua rangkaian rekahan paralel yang luas di kerak bumi. Keretakan timur melewati Ethiopia dan Kenya, sedangkan retakan raksasa di barat membentang dari Uganda ke Malawi. Para ahli memperkirakan bahwa pecahnya benua Afrika ini akan menciptakan cekungan samudra baru serta mempengaruhi Madagaskar di Samudra Hindia. Madagaskar dapat terbelah menjadi pulau-pulau kecil akibat perpecahan ini guys. Masa daratan baru ini akan mencakup Somalia, Eritrea, Djibouti, dan bagian timur Ethiopia, Kenya, Tanzania, dan Mozambik. Meskipun benua Afrika tidak akan terbelah sepenuhnya, retakan raksasa ini tetap menjadi fenomena geologi yang menarik yang terus dipelajari oleh para ilmuwan. Stonehenge, Afrika. Playa adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di gurun Namibia sekitar 800 km selatan Kairo atau sekitar 100 km barat Abu Simbel di Mesir.
Situs arkeologi Nabta-Playa yang berasal dari periode Neolitik Mesir ini diperkirakan berusia sekitar 7.500 sebelum Masehi, guys. Nabta-Playa disebut sebagai Stonehenge di Afrika karena kemiripan arsitektur dan fungsi antara kedua situs ini, guys. Baik Nabta-Playa di Gurun Numibia dan Stonehenge di Inggris memiliki struktur lingkaran yang menarik perhatian. Di Nabta-Playa terdapat lingkaran batu yang merupakan salah satu yang tertua di dunia. Ini mengingatkan kita pada formasi batu raksasa di Stonehenge, Inggris. Stonehenge dikenal sebagai observatorium astronomi kuno yang digunakan untuk mengamati pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Nabta-Playa juga memiliki fungsi yang serupa loh, guys. Lingkaran batu di sana digunakan untuk mengamati peristiwa astronomi seperti solstice musim panas. Para penghuni Nabta-Playa mungkin memahami pentingnya peristiwa alam ini dan membangun struktur mereka dengan memperhatikan posisi matahari dan bintang. Secara usia, Nabta-Playa jauh lebih tua daripada Stonehenge yang di Inggris, guys. Nabta-Playa dibangun lebih dari 7.000 tahun yang lalu, sementara Stonehenge diperkirakan berusia sekitar 4.500 tahun. Jadi, meskipun lokasinya berbeda, Nabta-Playa dan Stonehenge memiliki kesamaan dalam peran astronomi dan bentuk lingkaran batu yang mengesankan. Dan keduanya merupakan bukti kecerdasan dan pemahaman manusia kuno tentang alam semesta. Wah, keren banget kan, guys? Voodoo di Afrika. Voodoo adalah kepercayaan asal Afrika Barat yang seringkali disalahartikan sebagai ilmu hitam. Voodoo berasal dari Afrika Barat Guya, khususnya di negara-negara seperti Benin, Togo, dan Nigeria. Bukan ilmu hitam, Voodoo sebenarnya adalah ajaran kepercayaan yang diajarkan secara turun-temurun di masyarakat. Di Benin, 23% penduduknya mengikuti agama Voodoo yang diakui secara sah. Di Haiti juga ada aliran keyakinan yang didirikan oleh Wessner Montrensky yang sekitar 50% penduduknya mengamalkan Kristen Voodoo. Voodoo sendiri mengacu pada berbagai elemen budaya, termasuk sistem praktik medis rakyat yang rumit, sistem etika, dan cerita rakyat. Voodoo adalah cara hidup, mengajarkan kepercayaan pada makhluk tertinggi yang disebut Bondye, dewa pencipta yang tidak dapat diketahui dan tidak terlihat. Orang percaya Voodoo juga menyembah banyak roh yang disebut Loa atau Lua, yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan. Kata Voodoo seringkali memunculkan gambar boneka ajaib dengan paku tertancap di dalamnya untuk menyakiti musuh atau kebangkitan orang mati. Namun, Voodoo sebenarnya lebih dari itu. Ini adalah kepercayaan dan cara hidup kaya akan tradisi dan praktik. Jadi, meskipun sering dianggap sebagai ilmu hitam, Voodoo sebenarnya adalah bagian penting dari warisan budaya dan spiritual di Afrika Barat dan Haiti. Fosil dinosaurus Zimbabwe. Dinosaurus berkaki dua yang baru-baru ini ditemukan di Zimbabwe telah menjadi penemuan yang sangat menarik, guys. Fosil ini diperkirakan berasal lebih dari 230 juta tahun yang lalu, menjadikannya salah satu dinosaurus tertua di benua Afrika. Dinosaurus ini dikenal sebagai Mbirisaurus rati. Nama Mbirisaurus diambil dari nama desa tempat fosil itu ditemukan, yaitu Bire, guys. Fosil ini termasuk dalam kelompok Dinosaurus orithisia yang mencakup dinosaurus herbivora seperti Triceratops dan Stegosaurus. Mbirisaurus bergerak dengan dua kaki, mirip dengan beberapa dinosaurus lainnya. Dinosaurus ini memiliki tinggi sekitar 1 meter, lehernya yang panjang memungkinkan Mbirisaurus mencapai makanan di atas tanah. Selain itu, kaki-kakinya yang kuat membantu dalam bergerak dan mencari makanan. Mbirisaurus rati adalah salah satu dinosaurus tertua yang ditemukan di benua Afrika, guys. Batu biru dari langit alien. Angelo Pittoni, seorang ahli arkeologi Italia, dikenal karena penemuan luar biasa yang menggugah dunia ilmu pengetahuan, guys. Pada suatu hari yang cerah, ketika Pittoni sedang melakukan penggalian di situs kuno yang tersembunyi di lereng pegunungan, dia menemukan sesuatu yang tak terduga, yaitu sebuah batu berwarna biru. Batu ini berbeda dari yang lain, permukaannya mengkilap dan memantulkan cahaya langit dengan cara yang aneh. Pittoni memeriksa lebih dekat dan menemukan bahwa batu ini memiliki struktur kristal yang tidak biasa, guys. Dalam sinar matahari, batu ini bersinar seperti permata langit. Namun yang paling mengejutkan adalah saat Pittoni membawa batu tersebut ke dalam laboratorium untuk dianalisis, guys.
Spektrometer mengungkapkan sesuatu yang tak terduga. Komposisi kimia batu ini tidak ada pada batu yang ada di bumi. Ada jejak unsur-unsur yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pittoni dan timnya memutuskan untuk menyebutnya sebagai batu aether, mengacu pada elemen langit yang diyakini oleh para filsuf kuno. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa batu ini mungkin berasal dari meteorit yang jatuh dari luar angkasa, guys. Namun komposisi kimianya sangat aneh sehingga sulit untuk memastikan ini. Hingga saat ini batu aether tetap menjadi misteri. Angelo Pittoni meninggalkan warisan besar bagi ilmu pengetahuan dan para peneliti terus mempelajari batu ini dengan harapan dapat mengungkap rahasia langit yang tersembunyi di dalamnya. Menarik banget ya guys. Kepala tak dikenal. Kepala Lydenburg adalah salah satu misteri arkeologi yang menarik guys. Pada tahun 1957, seorang anak laki-laki bernama Carl Ludwig von Bezing menemukan potongan-potongan kepala misterius saat bermain di ladang di dekat Lydenburg, Mpumalanga, Afrika Selatan. Kepala-kepala ini terbuat dari terakota dan ditemukan bersama dengan artefak keramik lainnya di Lydenburg. Kepala Lydenburg adalah salah satu contoh seni zaman besi Afrika yang paling awal di selatan Khatulistiwa. Mereka diperkirakan berasal dari sekitar 500 Masehi, menjadikannya salah satu tanggal terawal untuk pemukiman zaman besi di Afrika Selatan. Kepala-kepala ini berongga dengan tambahan strip tanah liat tipis untuk menciptakan detail wajah. Keterampilan dan pemikiran yang terlibat dalam desain ini menunjukkan bahwa mereka adalah produk berharga dari komunitas yang terorganisir dengan baik dan stabil. Kepala-kepala ini awalnya ditemukan sebagai temuan permukaan oleh Carl Ludwig von Bezing ketika dia bermain di ladang ayahnya. Bahan ini kemudian dikumpulkan ketika Ludwig remaja dan kemudian diekskavasi pada tahun 1967 dan 1966. Dalam proses ini, beberapa potongan tembikar berhasil dirakit menjadi 7 kepala berongga. Kepala-kepala Lydenburg tersebut saat ini berada di Iziko South African Museum di Cape Town. Meskipun kita tidak tahu pasti apa tujuan atau makna sebenarnya dari kepala-kepala ini, mereka tetap menjadi misteri menarik dalam sejarah seni dan arkeologi Afrika Selatan, guys. Gurun Sahara Afrika. Gurun Sahara adalah gurun terbesar di dunia yang terletak di Afrika Utara, guys. Gurun ini mencakup wilayah seluas sekitar 9 juta kilometer persegi yang setara dengan hampir sepertiga total luas benua Afrika. Gurun Sahara dikenal dengan iklim yang sangat kering dan panas, curah hujan yang sangat minim, dan suhu di sana bisa mencapai lebih dari 500 derajat Celcius pada siang hari. Namun siapa yang sangka guys, bahwa sekitar 11.000 tahun yang lalu, tepatnya setelah zaman es berakhir, Gurun Sahara adalah sebuah daratan hijau, di mana segala jenis tumbuhan hijau tumbuh subur di atas bukit pasir dan curah hujan yang tinggi mengubah gurun gersang tersebut menjadi danau. Area seluas 9 juta kilometer persegi di Afrika Utara yang kini menjadi gurun, dahulu kala adalah wilayah yang subur. Ada banyak hewan yang hidup di sana seperti kuda Nil, antelop, gajah, dan auroch. Mereka semua hidup makmur di tengah lebatnya pohon dan rerumputan. Periode kelembaban Afrika adalah masa ketika Gurun Sahara hijau, yang disebabkan oleh rotasi orbit bumi yang terus berubah di sekitar porosnya. Pola tersebut berulang sekitar 23 tahun sekali. Pergeseran hijau di Gurun Sahara sendiri terjadi karena kemiringan bumi yang berubah. Kemiringan mulai bergerak dari sekitar 24,1 derajat ke 23,5 derajat pada 8.000 tahun yang lalu. Variasi kemiringan ini membuat perbedaan besar, salah satunya menyebabkan peningkatan radiasi matahari di belahan bumi utara selama berbulan-bulan musim panas. Panas yang meningkat di atas Sahara menciptakan sistem tekanan rendah yang mengantarkan uap air dari Samudra Atlantik ke Gurun Tandus. Para peneliti memprediksi Gurun Sahara akan kembali hijau sekitar 10.000 tahun dari sekarang, tepatnya pada tahun 12.000 atau 13.000 Masehi. Namun prediksi ini bisa melenceng karena gas rumah kaca akan mempengaruhi siklus iklim saat ini. Sebab gas rumah kaca yang meningkat telah berdampak pada tanah Sahara yang semakin menghijau, guys. Anak taung. Australopithecus africanus adalah sejenis manusia purba yang ditemukan di kawasan Taung Bechuanaland, Afrika Selatan pada tahun 1924, guys. Penemu Australopithecus africanus adalah Raymond Dart. Dia adalah seorang antropologis asal Afrika Selatan.
Awalnya, Raymond Dart menamakan penemuannya sebagai anak taung karena fosil Australopithecus africanus yang ia temukan berasal dari manusia purba yang masih berusia muda. Namun pada tahun 1924, Raymond Dart menamakan penemuannya sebagai Australopithecus africanus. Nama Australopithecus africanus diambil dari bahasa Latin yakni Austraio yang berarti selatan dan bahasa Yunani Pithecus yang berarti kera. Sementara kata Africanus merupakan bentuk Latin dari Afrika, jadi nama Australopithecus africanus tersebut memiliki arti kera dari Afrika Selatan. Australopithecus africanus pernah dianggap sebagai nenek moyang langsung bagi manusia modern sekarang. Kawasan tempat mereka hidup banyak didominasi oleh padang rumput, sabana, dan hutan. Para ahli memperkirakan bahwa Australopithecus africanus adalah pemakan tumbuhan dan buah-buahan, namun juga memakan daging. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti tulang hewan dan tongkat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun belum ada bukti kuat terkait penggunaan peralatan dan batu, Australopithecus africanus juga dianggap sebagai manusia purba yang menjalankan kegiatan perburuan binatang berukuran besar. Mauritius merupakan sebuah pulau yang mempesona di Samudra Hindia. Tempat tersebut menyimpan sebuah keajaiban alam yang unik banget loh guys, yaitu air terjun yang ada di bawah laut. Air terjun bawah laut ini terletak di tepi laut kota Le Morne sekitar 50 km dari ibu kota Mauritius, Port Louis. Meskipun namanya menarik, sebenarnya ini hanyalah ilusi optik yang menciptakan pemandangan menakjubkan loh guys. Fenomena ini sebenarnya bukan air terjun sungguhan. Di bagian tepi laut Le Morne terdapat pasir dan lumpur yang mengalir ke dasar samudra. Karena kejernihan air, gerakan pasir ini menciptakan ilusi seperti air terjun yang menjorok ke dasar laut. Ini disebabkan oleh aliran arus bawah laut yang terjadi di dasar laut. Pulau Mauritius terbentuk melalui aktivitas vulkanik dan berada di daratan tinggi bawah laut, kediamannya mencapai 150 meter di bawah permukaan laut. Sementara di tepi South Ocean ada titik yang bernama Drop Off dengan kedalaman lebih dari 4.000 meter. Di titik inilah, aliran arus bawah laut tampak seperti air terjun dari ketinggian. Jika ingin melihat fenomena ini dengan jelas, kamu dapat menjelajah dengan tur helikopter yang ada di Mauritius. Selain air terjun bawah laut, Mauritius juga memiliki pantai berpasir putih yang indah dan keanekaragaman hayati yang menakjubkan di bawah lautnya loh guys. Katak Goliath Afrika. Kalau mendengar kata katak, pasti yang ada di bayangan kalian adalah seekor hewan amfibi kecil yang senang menyendiri kan guys? Tapi berbeda dengan katak yang berasal dari Afrika satu ini guys. Katak Goliath atau Conrawa Goliath adalah spesies katak terbesar yang tersisa di bumi. Katak ini dapat tumbuh hingga 13 inch, panjang dari moncong hingga ekor, dan memiliki bobot hingga 3 kg guys. Habitatnya terutama berada di Afrika Barat dekat negara Gabon. Katak Goliath biasanya ditemukan di sungai-sungai berarus deras dengan dasar berpasir di negara-negara Afrika Barat, termasuk Kamerun dan Guinea Khatulistiwa. Sungai-sungai ini mengandung banyak oksigen yang digunakan oleh katak ini untuk bernapas. Seperti semua amfibi lainnya, air sangat penting bagi reproduksi katak yang satu ini. Katak laki-laki membangun daerah pembiakan bersama dan di dalam sungai dengan mendorong batu ke pola setengah lingkaran. Meskipun masih banyak yang belum diketahui tentang reproduksi katak Goliath, penelitian sedang dilakukan oleh para ilmuwan Afrika untuk alasan medis. Yang unik dari katak ini, alih-alih menggunakan kantung suara seperti katak lain, katak Goliath bersuara dengan cara membuka mulut dan bersiul. Saat ini, katak Goliath terancam punah dan masuk dalam kategori terancam menurut IUCN. Katak Goliath adalah makhluk yang mengagumkan dan menjadi bagian penting dari keanekaragaman hayati di benua Afrika, sehingga keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan. Peti mati fantasi di Ghana. Peti mati fantasi dari Ghana merupakan karya unik dan sangat menarik loh guys. Di wilayah Greater Accra di Ghana, tukang kayu khusus menciptakan peti mati fungsional dengan bentuk dan warna yang luar biasa. Peti mati ini juga dikenal dengan istilah Abebu Adekai, yang berarti peti mati adat atau peti mati custom. Peti mati fantasi di Ghana memiliki beragam bentuk, mulai dari kaleng minuman dingin, mobil, ayam, singa, ikan, hingga pesawat terbang. Bahkan ada yang berbentuk palu, roket, dan mobil pemadam kebakaran.
Setiap desain menggambarkan personalisasi orang yang meninggal. Pada awalnya, peti mati fantasi ini diciptakan oleh seorang tukang kayu muda bernama Seth Kanekwe pada tahun 1950-an guys. Inspirasi kue datang dari seorang pemimpin yang meninggal secara tiba-tiba dan dimakamkan dengan peti terbuat dari sampah. Kue kemudian membuat peti mati berbentuk pesawat terbang untuk neneknya yang sangat menyukai pesawat semasa hidupnya. Peti mati fantasi telah membudaya di tengah masyarakat Ghana. Upacara pemakaman menjadi perayaan kesedihan yang dimaksimalkan. Mereka rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menunjukkan cinta kasih terhadap keluarganya yang meninggal. Tujuan mereka adalah agar arwah yang sudah tiada memasuki kehidupan kekal di surga dengan penuh gaya. Jadi, jika Anda berada di Ghana, jangan kaget ya jika melihat peti mati dengan bentuk yang tak biasa. Mereka bukan hanya wadah untuk jenazah, tetapi juga karya seni yang memperlihatkan penghormatan dan keunikan budaya setempat. Menarik kan guys? Laba-laba janda baru dari Afrika. Laba-laba janda coklat atau Latodectus geometricus adalah makhluk yang menarik perhatian banyak ilmuwan. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada laba-laba janda hitam, agresivitasnya yang luar biasa telah membingungkan para peneliti. Laba-laba janda coklat kemungkinan besar berasal dari Afrika atau Amerika Selatan. Mereka menyebar ke setiap benua di bumi kecuali Antartika. Ini adalah spesies invasif yang telah menyebar luas guys. Laba-laba janda coklat telah memusnahkan populasi laba-laba janda hitam di Amerika Serikat. Penelitian menunjukkan bahwa laba-laba janda hitam mati karena serangan brutal dari sepupu mereka yaitu laba-laba janda coklat. Meskipun gigitan laba-laba janda coklat jarang menyebabkan kerusakan, mereka sangat agresif dan akan menyerang tanpa ragu-ragu jika tidak ada perlawanan. Laba-laba janda coklat pertama kali terlihat di Florida pada tahun 1935 dan kemudian menyebar ke seluruh negara bagian selatan Amerika Serikat dan ke California. Populasi laba-laba janda hitam selatan dan barat mengalami penurunan drastis sejak kedatangan laba-laba janda coklat. Namun para ilmuwan masih bingung mengapa hal ini bisa terjadi dan mengapa spesies laba-laba lain tidak berpengaruh. Jadi, meskipun ukurannya lebih kecil, laba-laba janda coklat memiliki dampak besar pada ekosistem dan memperlihatkan betapa kompleksnya interaksi antara spesies di alam. Hutan hujan Mozambik yang belum tersentuh. Hutan tersembunyi di Gunung Liko, Mozambik merupakan sebuah misteri yang baru terungkap pada tahun 2018 guys. Disebut belum pernah terjamah oleh manusia modern, hutan ini amat menarik bagi para penjelajah yang menginginkan petualangan baru. Pada awalnya, seorang ilmuwan bernama Julian Baylis menemukan hutan hujan misterius yang berada di puncak gunung ini. Meskipun awalnya ragu, Baylis memanfaatkan drone pada Februari 2017 untuk memastikan penemuan tersebut. Gunung Liko dengan ketinggiannya sekitar 609 meter memiliki sisi-sisi yang curam dan halus sehingga hampir tidak memungkinkan siapapun untuk mengakses hutan di atasnya. Di sana hanya ada sungai-sungai liar, tanaman-tanaman yang menghalangi jalan, dan jalur tanah yang harus dilalui hingga berkilometer jauhnya. Tim ekspedisi yang terdiri 28 orang dipimpin oleh Baylis untuk meneliti dan menjelajahi hutan tersembunyi ini. Selama 2 minggu perjelajahan, mereka berhasil menemukan banyak spesies baru, mulai dari kupu-kupu hingga mamalia kecil. Hutan ini menyimpan keanekaragaman hayati yang belum pernah terdokumentasi sebelumnya guys. Hutan di Gunung Liko menjadi bukti bahwa di tengah kemajuan teknologi, masih ada tempat-tempat di dunia yang menyimpan rahasia alam yang menunggu untuk diungkap. Keren banget kan guys? Manusia hidup bersama buaya di Burkina Faso. Kalau selama ini kita mengenal buaya merupakan binatang ganas yang akan memangsa manusia yang ada di dekatnya, maka ini tidak berlaku di suatu daerah bernama Burkina Faso guys. Dahulu kala di pinggiran Danau Paga di Burkina Faso, terjadi sebuah cerita menarik tentang hubungan harmonis antara manusia dan buaya. Danau ini terletak di perbatasan antara Burkina Faso dan Ghana guys. Warga sekitar danau menggunakan danau ini sebagai tempat mencuci baju, mandi, dan mengambil air. Namun yang membuatnya istimewa adalah keberadaan buaya-buaya yang hidup di dalamnya. Menurut cerita, dahulu saat daerah tersebut mengalami kekeringan hebat, warga setempat dilanda kehausan sebab tidak ada air di daerah tersebut. Sebelum akhirnya seekor buaya datang dan mengajak manusia ke sumber air yang menjadi tempat habitatnya, dan akhirnya orang-orang di sana menemukan sumber air berkat petunjuk dari buaya. Hingga hari ini di Danau Paga, buaya-buaya tersebut hidup berdampingan dengan manusia.
Mereka berbagi ruang dan sumber daya, warga setempat memperlakukan buaya sebagai bagian dari lingkungan mereka. Tidak ada ketakutan atau permusuhan, sebaliknya ada keseimbangan alam yang unik di antara mereka. Beberapa penduduk setempat percaya bahwa buaya-buaya di danau ini adalah roh leluhur mereka yang menjaga dan melindungi wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati buaya dengan memberikan makanan dan menghormati ritual-ritual tertentu. Burung Sakara. Burung Sakara adalah artefak berbentuk burung yang terbuat dari kayu sycamore. Artefak ini ditemukan selama penggalian makam Padi Imen di Saqqara, Mesir pada tahun 1898 guys. Burung Sakara diperkirakan berasal dari sekitar 200 sebelum Masehi dan kini disimpan di Museum Mesir di Kairo. Burung Sakara memiliki rentang sayap sekitar 180 mm dan berat 39,12 gram. Namun tujuan sebenarnya dari artefak ini masih belum dipahami karena kurangnya dokumentasi dari periode tersebut guys. Beberapa berpendapat bahwa burung Sakara merupakan ritual zaman kuno karena bentuknya yang menyerupai elang, yang juga merupakan bentuk yang paling umum digunakan untuk mewakili beberapa dewa terpenting dalam mitologi Mesir, terutama Dewa Horus dan Dewa Matahari Ra-Horakhti. Artefak ini juga bisa saja merupakan mainan untuk anak-anak kalangan elit pada masa itu guys. Ada juga kemungkinan burung Sakara ini digunakan sebagai petunjuk arah angin. Ada yang mengatakan juga bahwa burung Sakara merupakan model pesawat terbang yang ada di era kuno. Namun pandangan bahwa burung Sakara adalah model mesin terbang kuno tidak diterima oleh mayoritas ahli meteorologi. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa artefak ini tidak memenuhi persyaratan desain pesawat modern dan tidak mampu untuk terbang. Lubang biru. Lubang biru atau yang juga dikenal sebagai blue hole adalah lubang bawah laut misterius yang tersembunyi di dasar laut. Ia terletak di Sinai Tenggara beberapa kilometer sebelah utara Dahab Mesir di pantai Laut Merah. Lubang ini memiliki kedalaman lebih dari 100 meter. Di dalam lubang ini ada bukaan dangkal yang menuju ke arah laut dengan panjang sekitar 6 meter yang dikenal sebagai pelana. Dalam lubang biru ini juga terdapat terowongan sepanjang 26 meter yang dikenal sebagai lengkungan. Yang langit-langitnya berada pada kedalaman 55 meter dan bagian bawahnya jatuh menuju sisi laut sekitar 120 meter. Di sisi laut, lantainya turun curam hingga lebih dari 1000 meter. Blue Hole sangat terkenal karena kedalaman yang dapat diakses langsung dari pantai dan arusnya yang lambat. Namun ternyata, tempat ini telah makan korban penyelam terbanyak di dunia dengan perkiraan antara 130 dan 200 kematian dalam beberapa tahun terakhir guys. Alasan mengapa situs ini memiliki jumlah kematian yang tinggi masih belum jelas. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, di kedalaman Blue Hole terdapat hantu perempuan yang menjelma menjadi makhluk laut jahat. Hantu ini sering menggoda para penyelam agar tersesat. Mitos ini terkait dengan cerita bunuh diri seorang perempuan yang menenggelamkan dirinya di Blue Hole karena pernikahan paksa guys. Sejarah menyelam di Blue Hole dimulai pada tahun 1968 ketika sekelompok penyelam Israel dipimpin oleh Alex Sell menjadi yang pertama menyelam di lubang dengan peralatan selam modern. Selama penyelaman, mereka melihat lengkungan bawah air. Kemudian sejak 1982, Blue Hole menjadi sangat sibuk dan hampir setiap hari diselam oleh para penyelam. Meskipun Blue Hole itu sendiri tidak lebih berbahaya daripada situs penyelaman Laut Merah lainnya, menyelam melalui arch yaitu terowongan bawah air yang terletak di dalam situs Blue Hole adalah penyelaman ekstrim yang telah mengakibatkan banyak kecelakaan dan kematian. Di dasar lubang ini terdapat apa yang disebut kuburan penyelam. Mereka yang gagal kembali ke permukaan terperangkap di dalamnya. Waduh, ngeri banget ya guys.